Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian gender. Di makalah saya ada 8 pengertian gender. Untuk yang pertama, gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Berarti untuk pengertian yang pertama ini, gender itu diartikan dari sisi jenis kelaminnya. Kalau memiliki bentuk itu laki-laki, kalau enggak perempuan. Itu untuk yang pengertian pertama. Untuk yang kedua ini, Webster's New World Dictionary mengartikan gender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Itu dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini itu dari tingkah lakunya. Apakah seorang itu laki-laki atau perempuan? Kalau ada perempuan tingkahnya kayak laki-laki, ugal-ugalan gini, mungkin menurut yang kedua ini disebut laki-laki karena dari tingkah lakunya. Untuk yang ketiga, dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kalau menurut saya ini yang ketiga ini sama dari yang kedua tadi, cuma ini lebih lengkap saja sih. Lanjut, untuk yang keempat, menurut Hilani M. Lips dalam bukunya Sex and Gender and Introduction itu mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Itu untuk yang keempat ya. Untuk yang kelima, H.T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibat mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Itu untuk yang kelima ya. Oh iya. Itu yang keenam, Ellen Sowell. Itu yang keenam, Ellen Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki. Nah, ini lebih unik lagi menurut saya untuk yang keenam ini. Bukan sekedar pembedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia juga menekankan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Ini lebih asik menurut saya sih. Tidak dari kayak perbedaan antara laki-laki saja. Lalu untuk yang selanjutnya, yang keberapa? Oh, yang ketujuh ya? Mana ketujuh ini? Kita keringat tenang. Kalau niki Untuk yang ketujuh, menurut Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki, dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dari yang ketujuh ini, poin yang penting itu yang dapat kita simpulkan itu kalau perbedaannya di sini gender itu dari tepat sebuah pekerjaan. Kalau tepat pada laki-laki itu dianggap laki-laki, kalau perempuan perempuan. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir, Mansour Faki dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial menyatakan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Seperti anggapan perempuan kayak dikenal cantik. Oh, untuk yang terakhir ini cara pembedaannya itu kalau perempuan cantik, lembut, mulus, ya, dan seterusnya. Kalau laki-laki gagah, kotak-kotak awaknya,
keker, besar, ya gitulah dari segi fisiknya. Ya mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan yang poin kedua, yaitu pengaruh gender dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam ini mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk Al-Quran. Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama atau biasanya mereka sebut dengan isim dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin, baik mudzakkar ataupun muannas, bisa secara hakiki maupun majazi. Sebagaimana seseorang tidak bisa mengabaikan kelas sosial ketika berbicara bahasa Jawa. Aturan di atas menyebabkan seseorang tidak bisa menghindari klarifikasi antara laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab, karena dalam bahasa ini tidak ada yang namanya netral. Sebagaimana pemakaian bahasa Arab, teks Al-Quran juga mengikuti ketentuan ini, sehingga Allah sebagai zat yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin, yaitu mudzakkar atau laki-laki, sehingga memakai kata kerja laki-laki fi'il mudzakkar sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut ini, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ketentuan lain dalam tata bahasa Arab yang mengandung bias gender adalah isim muannas atau nama untuk perempuan. Cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan satu huruf atau ta marbutoh pada nama atau isim yang telah ada bagi laki-laki. Seperti kata ustadz atau guru yang dibentuk dari kata ustadz atau guru laki-laki, seperti kata ustadzah, atau guru perempuan yang dibentuk dari kata ustadz atau kata laki-laki. Muslim, muslimah dari kata muslim dan lain sebagainya. Tata bahasa ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan sebagai bagian atau sangat kecil dari eksistensi laki-laki. Pengaruh cara pandang yang mengabaikan eksistensi perempuan ini dalam Al-Quran dapat dilihat pada ayat tentang wudhu sebagaimana berikut, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 5. Ayat tersebut sangat jelas sedang berbicara hanya pada laki-laki, karena ayat tersebut secara jelas pula menyebutkan menyentuh perempuan atau dengan segala konotasinya sebagai hal yang menyebabkan batalnya atau kesucian laki-laki. Tidak ada satupun ulama fikih pun yang mengambil kesimpulan dari ayat di atas bahwasanya perempuan menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu.
Jadi eksistensi perempuan pada ayat di atas tidak ada dan ketentuan untuk perempuan pun cukup diturunkan dari ketentuan laki-laki. Tata bahasa Arab lainnya mengandung bias gender adalah kata benda atau plural atau jamak. Untuk sekelompok perempuan adalah kata plural laki-laki atau jamak mudzakkar, meskipun di dalamnya hanya ditemukan satu orang laki-laki. Satu grup perempuan baik berjumlah 1000, sejuta, semiliar bahkan lebih akan menggunakan kata ganti jamak mudzakkar atau laki-laki hanya karena adanya satu orang laki-laki di antara lautan perempuan tersebut. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab bahwa satu kehadiran laki-laki lebih penting daripada keberadaan banyak perempuan berapapun jumlahnya.